Dalam hadis lain disebutkan, ini Pak saya bacakan, dalam hadis lain disebutkan, bersungguh-sungguhlah dan rajin-rajinlah beramal. Jika tidak sanggup beramal baik, janganlah berbuat maksiat. Karena orang yang membangun dan tidak merusaknya, walaupun perlahan-lahan bangunannya akan tinggi juga, tetapi orang-orang yang membangun sambil merusak bangunannya, ia tidak akan menjadi tinggi. Bisa dipahami ya. Jadi kata dalam hadis ini sebut kalau misalkan kita punya, kalau ini kan contohnya adalah tentang bangunan. Bangunan kalau kita membangun, misalkan kita, kalau kalian ke pantai lah, ke pantai kan kita biasanya suka bikin rumah-rumahan, bangunan-bangunan dari pasir ya. Dari pasir itu kemudian kalau kita sudah tinggi begitu, kemudian kita hancurkan, bruk lagi, bikin lagi dan sebagainya. Nah seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan tidak baik itu seperti itu. Jadi kita sudah banyak pahala, tapi kalau misalkan kemudian kita berdosa, nanti hancur lagi yang itu semua. Misalkan kita sholat nih, sholat rajin, baca Quran rajin, silaturahmi rajin, zakat, berbagi sedekah dan rajin. Tetapi ternyata kita itu juga rajin ngomongin batur, gibah ya, bercerita, ngomongin, menjelekan orang terus juga, nyebarin hal-hal yang tidak baik, misalkan di medsos, kemudian juga bertengkar sama adik, terus juga memarahi orang tua dan sebagainya. Yang kebaikan-kebaikan itu akan tergerus artinya akan hancur, akan hangus, karena kita lakukan, karena kita seperti yang membangun tapi kemudian menghancurkan lagi. Membangun kemudian menghancurkan lagi. Itu kan nggak akan jadi-jadi terus ya kalau seperti itu. Dengan contoh yang sangat menyentuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah sambil makan yang haram seperti membangun bangunan di atas pasir atau air. Nah, itu ya. Ibadah sambil makan yang haram seperti mendirikan bangunan di atas pasir atau air. Atau hadis lain dari Imam Ja'far As-Shadiq, akhlak yang buruk merusak amal seperti cuka merusak madu. Akhlak yang buruk merusak amal seperti cuka merusak madu. Di kita ada istilah, ada pepatah dalam bahasa Indonesia itu, susu yang ada di dalam satu tempat, misalkan di dalam panci dan sebagainya, itu susu itu akan rusak karena nilas titik akan berubah begitu ya. Nah seperti itu. Kalau kita ini, Pak Asa jadi ingat apa yang Pak Asa sampaikan waktu pertemuan keagamaan kemarin. Berdasarkan dari hadis riwayat Tabrani itu, kalau kita memakan makanan yang haram, maka ibadah kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Percuma lah kalau kita misalkan sholat, tapi ternyata kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala hanya karena kita melakukan atau memakan yang haram. Nanti yang haram itu ada satu dari segi zatnya, yang kedua dari cara memperoleh dan cara mengolah sehingga menjadi makanan, itu jadi nanti ada persoalan. Pada suatu hari Nabi Musa melewati orang yang sedang menangis, merintih memohon ampunan. Ketika Musa kembali ke tempat yang sama, ia masih menemukan orang itu sedang menangis. Tuhanku, hamba-Mu menangis karena takut kepadamu. Kata kalimullah. Kata kalimullah itu artinya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Tuhan menjawab, wahai Musa, seandainya otaknya mengalir bersama linangan air matanya sekalipun, aku tidak akan mengampuninya karena ia sangat cinta dunia. Jadi suatu hari kata Nabi Musa alaihissalam itu berarti orang yang sedang menangis, merintih, pokoknya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah Ta'ala, ya wahai Tuhanku, itu hamba-Mu menangis kepadamu, tolong dimaafkan gitu. Lalu Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, seandainya otaknya mengalir bersama linangan air matanya sekalipun, aku tidak akan mengampuninya karena ia sangat cinta dunia. Wah, berat ini. Allah Ta'ala di dalam riwayat ini tidak akan menerima taubat atau mungkin ibadah dari umat, dari orang Islam atau umat beragama
yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada kecintaan pada dunia. Karena ia sangat mencintai dunia. Kata sangat mencintainya itu yang membuat kemudian Allah Ta'ala tidak segera untuk mengabulkan doanya dan mengampuni orang tersebut. Jadi usahakan dalam diri kita itu, kalau kita mau berdoa, ikhlas. Ikhlas itu artinya pasrah. Kalau kita mau ibadah, ya jangan karena takut sama orang tua, jangan karena takut sama Pak Salman misalkan disuruh-suruh dan sebagainya, gitu ya. Tetapi harus betul-betul bahwa kita melaksanakan ibadah, belajar dan sebagainya memang karena kita butuh dengan ilmu itu, dan kita memang membutuhkan Allah Ta'ala. Bukankah kecintaan kepada dunia bertakhta dalam hatimu? Apakah engkau putus asa dari kasih sayang Tuhan? Maukah kamu mengaku terus terang bahwa selama hidup ini kamu digerakkan oleh kecintaan kepada dunia? Jadi, kalau kamu menangis bertobat dengan air mata bercampur darah sekalipun, Tuhan tidak akan memaafkan kamu. Inilah paradigma kedua buku ini. Inilah paradigma buku ini. Jadi paradigma di dalam buku Jangan Bakar Taman Surgamu itu adalah bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika hatimu menjerit karena hadis di atas, bacalah hadis qudsi yang lain. Nah, Pak Sa akan membacakan hadis qudsi. Tuhan berkata kepada Musa, "Hai Musa, tahukah kamu bahwa ada seorang hamba-Mu yang dosa-dosa dan kesalahannya mengisi seluruh sudut langit." Jadi dosanya seluruh langit begitu, tapi aku ampuni dia. Aku tidak peduli dengan dosa-dosanya. Ya Rabb, kaifa la tubali, katanya begitu. Tuhanku, kenapa engkau tidak peduli? Karena satu perkara mulia yang ada pada diri orang itu, yang aku cintai. Karena kecintaannya kepada mukmin yang miskin, ia bergaul dengan mereka, menyamakan dirinya dengan mereka, tidak menyombongkan dirinya di atas mereka. Dan ketika ia berbuat begitu, aku ampuni dosa-dosanya. Aku tidak peduli dengan dosa-dosanya. Nah, berbeda dengan yang tadi yang pertama. Yang pertama itu orang itu merintih memohon ampunan dosa-dosanya, kemudian oleh Allah Ta'ala tidak diperkenankan doa-doanya, tidak diterima karena ia ada sedikit kecintaan, karena ia sangat cinta dengan dunia. Tetapi pada hadis yang kedua ini, ada orang, sama juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang punya banyak dosa, tetapi dia punya kegiatan, aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kegiatan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yaitu kegiatannya adalah dia sangat senang bergaul dengan orang miskin. Ia sangat membantu orang-orang miskin. Tidak sombong kepada orang miskin. Membantu, memberikan sumbangan atau bantuan-bantuan, kemudian berbuat baik pada orang-orang miskin begitu, maka Allah Ta'ala mengampuninya dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sampai menghuni atau sampai menyeluruh pada seluruh sudut langit. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita ketahui. Kalau dalam diri kita, dalam hati kita ada cinta dunia, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Tetap sebaliknya, meskipun kita berdosa, banyak dosa dan sebagainya, atau melakukan perbuatan tidak baik, tetapi kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan berupa misalkan menghormati orang tua, melaksanakan ibadah sholat, kemudian juga cinta dan tidak sombong kepada manusia, khususnya orang miskin, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Jadi perbuatan yang sangat dicintai Allah Ta'ala itu adalah kebersamaan bersama orang-orang miskin. Dan kita, karena itulah kita, jiwa sosial kita harus tumbuh.
Kalau kita punya makanan, minuman lebih atau punya uang lebih, sisihkanlah bagi untuk orang-orang miskin. Kalau di antara teman-teman itu, di antara kalian itu ada teman-teman yang yang tidak punya kuota, gitu, harusnya teman-teman kalian yang punya kuota berlebih itu berbagi, misalkan kirim kuota ke teman yang tidak punya kuota itu, begitu ya. Itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dengan susah payah kamu jatuh lagi pada dosa, berbuat baiklah. Tidak dengan amal-amal yang hanya menguntungkan dirimu, tapi dengan amal yang menyebarkan kasih sayang kepada sesamamu, rahmatan lil alamin. Inilah paradigma buku. Inilah pesan utama dari buku. Inilah pesan utama dari 2 rukun takwa. Jadi ada 2 rukun takwa dalam buku Jangan Bakar Taman Surgamu itu adalah, satu adalah kita menjauhi yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melakukan perbuatan yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus diutamakan, kata Allah Yarham Jalaluddin Rahmat, adalah bahwa kita menjauhi perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala rasulih wa ala imatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira.